Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Amma ba'du, fadilatan mukarramin, para jemaah majlis taklim setiap malam Selasa di Yayasan Rodoh Darussalam Sukorejo Bangsal Sari Jember yang kami cintai, para mahasiswa dari Universitas Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang sedang melaksanakan KKN berada di Desa Sukorejo Bangsal Sari Jember. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan wal afiyah, panjang umur, murah rezeki, hajatnya dikabulkan oleh Allah, dijauhi dari musibah, dari bala, dan mudah-mudahan anak keturunan kula kali jenengan dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh-saleh. Para hadirin yang dimuliakan Allah, saya membaca buku wejangan Kiai As'ad dan Kiai Fawaid. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah masih nututi kepada kedua beliau, baik kepada Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin maupun Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Saya dididik oleh beliau, terutama oleh Kiai Fawaid. Saya pada waktu mahasiswa, ya kayak dipaksa gitu, ayo jadi protokol, ayo sambutan, ayo ceramah gitu. Dibawa ke Kangian, ke Sepudi, ke berbagai daerah ya. Dididik betul oleh Kiai Fawaid. Jadi kalau saya menyuruh para mahasiswa ini, yaitu bagian dari tarbiyah, bagian dari melatih mentalitas kalian, melatih keilmuan kalian, supaya kalian nanti ketika terjun ke masyarakat betul-betul menjadi pejuang, menjadi mahasiswa atau alumni perguruan tinggi yang bermanfaat kepada masyarakat, yang bermanfaat kepada negara. Mudah-mudahan kalian ini kelak cita-citanya dikabulkan oleh Allah, ilmunya manfaat, barokah, dan apa yang memang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu dari isi dari buku ini ada pengarahan atau wejangan ya, nasihat dari Kiai As'ad agar kita ini menjadi hamba Allah yang sabar gitu. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman,
Jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Artinya para hadirin, orang hidup di dunia ini tidak mungkin senang terus. Boten enten tiang urip tentunya, mulai dari presiden, dari menteri, sampai kepala desa, mulai dari kiai, sampai kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah masyarakat semua, jadi apapun saja, itu tidak mungkin orang itu senang terus. Coba panjenengan pikir-pikir, apakah wonten tiang niki senang terus? Boten enten. Tidak ada. Sudah jadi apapun saja tidak mungkin senang terus. Mesti diberi kesusahan oleh Allah, diuji oleh Allah. Nah, disinilah Kiai As'ad dawuh dengan berdasarkan firman Allah, ista'inu bis-sabri was-salah. Jadikan kesabaran itu dan salat sebagai penolong. Nah, oleh karena itu para hadirin, kita ini memang harus sabar. As-sabru fi ta'atillah. Sabar ketika kita taat kepada Allah. Ya misalnya begini, rasanya males mau datang ke majelis taklim. Nah berarti itu ketika tidak mau datang, kita ini tidak sabar. Jadi orang taat kepada Allah itu memang harus sabar. Harus sabar supaya kita ini senantiasa bisa taat kepada Allah. As-sabru anil musibah. Jadi orang itu harus sabar dari musibah. Nah, ada saja manusia ini hidup oleh Allah pasti diberi musibah, diberi kesusahan. Macam-macam pun ada yang karena sakit. Tak usah atu-atu. Panjenengan lek loro untu mawon, masya Allah. Loro untu ni, waduh, akal jungkel, masya Allah. Jadi itu bagian dari sesuatu yang harus kita sabar. Dan masih banyak problematika kehidupan yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Jadi as-sabru anil musibah. Nggih kadang-kadang kados kula niki pun boten enten orang tua, abah wafat, umi wafat. Kan boten. Kadang-kadang diberi musibah macam-macam orang. Boten. Nah itulah manusia. Cuma kita ini kan tidak tahu apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Sehingga tetap kita harus berdoa kepada Allah. Nyuwun ya Allah, Allahumma na'udzubika min jahdil bala'i wa tarkis syiqa wa su'il qada'. Ya. Jauhkan kami dari bala, jauhkan kami dari su'il qada', ketentuan yang tidak baik ya Allah. Jadi tidak boleh manusia ini kalau dia betul-betul beriman kepada Allah meninggalkan doa. Oleh karena itu, ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhi dari musibah itu, kita harus sampaikan kepada Allah, doa kepada Allah. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, yang ketiga mungkin as-sabru anil maksiyah, ya. Orang itu harus sabar dari kemaksiatan. Jadi orang ini hidup pasti menghadapi kemaksiatan. Nah oleh karena itu kita harus berdoa kepada Allah
Mudah-mudahan kita sabar agar tidak melakukan dosa kepada Allah, terutama dosa-dosa besar. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, jadi Kiai As'ad di sini di dalam buku Wejangan Kiai As'ad dan Kifawaid, di sini Kiai As'ad bilang, jadi orang riyah qatu sabur. Nah, di sini mengutip ayat ista'inu bis sabri was salah. Nah, kenapa kok sabar itu penting? Didahulukan, setelah itu salat. Makanya salat ini sesuatu yang paling tepat untuk memohon kepada Allah. Amaliyah yang paling tepat untuk memohon kepada Allah. Karena di dalam salat itulah segala doa yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu ada. Minta rezeki ada di dalam salat. Minta keselamatan ada di dalam salat. Minta rahmat ada di dalam salat dan lain sebagainya. Oleh karena itu para hadirin, mugi-mugi kula kalih jenengan dijadikan hamba Allah yang sabar. Insyaallah lek kula kalih jenengan niki termasuk mau wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Artinya manusia ini harus saling menasehati dalam kebenaran dan menasehati juga di dalam kesabaran. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.